Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas jawaban dari latihan soal-soal di bab 12 yaitu tentang turunan. Yang pertama 12.1 yang nomor 1D ada fungsi x kuadrat y ditambah akar y. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai dari f a, a4. Ini x-nya, ini y-nya tinggal kita ganti aja. Ini a kuadrat dikalikan a pangkat 4 ditambah akar dari a pangkat 4. Ini sama dengan a pangkat 6 ditambah akar dari a pangkat 4 itu a kuadrat. Sudah, ini hasilnya. Kemudian untuk domainnya sendiri, domainnya apa di sini? Nah, domainnya ya yang mempengaruhi domain itu hanya akar y saja. Yang namanya sesuatu bisa diakar kalau nilainya itu tidak negatif. Sehingga di sini domainnya untuk x, y-nya itu semua bilangan real oke. Dengan syarat y-nya itu nggak boleh negatif. Berarti y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ini untuk domainnya. Nah, sekarang untuk yang kedua, 12.2 ya. Di sini ada suatu fungsi x pangkat 3 plus y kuadrat. Ini salah ya, harusnya ini z pangkat 4 gini. Kemudian kita diminta untuk mencari turunan x, turunan y, dan turunan z 2 kali gitu ya. Sekarang yang A dulu, turunan terhadap x, y, z. Nah, untuk turunannya sendiri kita turunkan dulu bagian yang dalam, yang di dalam kurung. Ini turunannya adalah 3x kuadrat gitu ya. Kemudian untuk yang bagian luarnya berarti kita punya x pangkat 3 plus y kuadrat ditambah z pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan 4 turunan dari pangkatnya. Sehingga kita punya di sini 12x kuadrat x pangkat 3 plus y kuadrat plus z pangkat 3. Ini turunan terhadap y. Kemudian turunan terhadap turunan terhadap x ya. Turunan terhadap y, x, y, z dengan cara yang sama teman-teman ya, turunan dalamnya dulu itu 2y dikalikan x pangkat 3 plus y kuadrat plus z. Ya, ini pangkatnya tinggal 3 dikalikan 4. Jadi ini sama dengan 8y x pangkat 3 plus y kuadrat plus z 3. Nah, yang dicari adalah fy 0,11. Nah, ini sama dengan 8 kali y-nya 1, x-nya 0 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Ini sama dengan 8 dikali 2 ya. Dikali 2. Hasilnya, ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, jadi ini 8 dikali 8, 64. Nah, itu untuk yang B. Sekarang yang C. Yang C itu FZ. FZ dulu kita cari, X, Y, Z. Turunan terhadap Z ya. Turunan terhadap Z untuk yang bagian dalam, Z diturunkan, ya Z sendiri kan ya. 1 maksudnya ya. Z diturunkan jadinya 1. Sehingga nggak perlu kita tulis, langsung aja turunan dari 4-nya dulu kali ya. 4, ini x pangkat 3 plus y kuadrat plus z. Pangkatnya 3. Nah, kemudian kalau fzz, xy, z, jadinya 4 dikali 3. Ya, x pangkat 3 plus y kuadrat plus z sama dengan 12 ya, x kuadrat ini pangkat 2 ya, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Sudah.
Nah, selanjutnya untuk yang pertemuan 10, di sini ada limit x, x, y 0,0, x, y, x kuadrat min y kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini ada bentuk x kuadrat plus y kuadrat, kita ubah dulu ke dalam bentuk polar ya teman-teman, sehingga soalnya itu menjadi limit R-nya mendekat ke 0, ya. Kemudian berdasarkan definisi, x itu adalah R cos theta, kemudian Y itu adalah R sin theta. Nah, kita tinggal ganti aja. X kuadrat itu berarti R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi R kuadrat R kuadrat sin kuadrat theta. Gitu kan. Nah, kemudian untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga di sini kita punya limit R mendekat ke 0, R dikalikan R itu R kuadrat cos theta sin theta. Kemudian untuk yang atas kita keluarkan R kuadratnya, ini R kuadrat jadi cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Ini R kuadrat jadinya coret-coret. Kita punya limit R mendekat ke 0 dari R kuadrat cos theta sin theta ya dikalikan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta itu sama dengan cos 2 theta ya. Atau kalau nggak mau diganti juga nggak masalah ini teman-teman, karena ini pengaruhnya kan tetanya. Sedangkan di sini limitnya itu yang R mendekat ke 0. Karena di sini R-nya sudah tidak ada menjadi penyebut ya, jadi bisa langsung kita masukkan 0 kuadrat dikalikan cos theta sin theta cos 2 theta, jadinya berapa? 0. Sudah limitnya berarti 0. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 8 ya, di sini ada fungsi x kuadrat y plus y kuadrat z plus z kuadrat x ya. Kita diminta untuk mencari del f, berarti turunan terhadap x, turunan terhadap y, turunan terhadap z dalam bentuk vektor. Ya, langsung kita buat dalam bentuk vektor aja, jadi kita nggak usah nulis IJK, tapi seperti ini ya. Turunan terhadap x dulu. Untuk turunan terhadap x yang pertama ini jadinya 2xy ya ditambah yang ini enggak ada x-nya, untuk yang sebelah sini ada x-nya, z kuadrat adalah koefisien z kuadrat x, berarti kalau diturunkan z kuadrat. Nah, ini turunan terhadap x-nya. Sekarang turunan terhadap y. Untuk yang sebelah sini x kuadrat y turunannya itu x kuadrat, untuk yang ini ditambah 2y Z, yang Z kuadrat X nggak ada Y-nya berarti sudah ya. Kemudian untuk yang turunan terhadap Z, yang awal suku pertama nggak ada Z-nya, yang ini Y kuadrat Z diturunkan terhadap Z jadinya Y kuadrat ditambah, untuk yang sebelah sini jadinya 2xz atau 2zx. Sudah, ini adalah del F-nya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 17 ya, kita akan cari dulu vektor dari titik ini yang arahnya itu ke vektor yang ini. Jadi kita cari titik V-nya terlebih dahulu. Misalkan kita namai V ya. V-nya itu sama dengan langsung aja ya, 5 dikurangi 1, yang ini kurangi yang ini, koma, min 3 dikurangi 1, koma, 3 dikurangi 1. Kita dapat vektornya itu 4 ya. Kemudian min 4, min 4 dan 2. Nah, ini adalah vektor V-nya. Nah, kemudian kita kan harus membuat ini menjadi vektor satuan gitu kan ya. Harus diubah menjadi vektor satuan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan cari dulu panjang vektornya. V gini ya. Panjang vektornya itu bisa kita cari akar dari 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat
ditambah 2 kuadrat itu sama dengan akar dari 16 plus 16 ya ditambah 4. Ini sama dengan akar 36 yaitu sama dengan 6. Jadi panjang vektornya 6 sehingga vektor satuan yang kita punya yang kita namai U itu sama dengan 4/6 kemudian min 4/6 sama 2/6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2/3 min 2/3 dan 1/3. Nah ini kita sudah dapat U nya. Kemudian kita akan cari del F nya terlebih dahulu ya. Untuk del F X, Y, Z itu turunan terhadap X itu berarti Y, kemudian turunan terhadap Y itu X ya, kemudian turunan terhadap Z itu 2Z, Y, X, 2Z. Nah del F di titik 1,1,1 itu sama dengan, tinggal kita masukkan aja 1, 1, 2Z, 2 kali 1, 2. Berarti 1, 2. Sehingga DU F-nya, DU F di titik 1,1,1 itu sama dengan U dikalikan del F. Kan gitu ya. U-nya kita punya 2/3 min 2/3 1/3, del F nya kita punya 1, 1, 2. Jadi tinggal dikalikan aja, ini dikalikan ini 2/3 ditambah yang ini kalikan ini min 2/3 ditambah ini sama ini 2/3. Habis hasilnya sama dengan 2/3. Nah selanjutnya untuk yang 12.6 nomor 6 kita diminta mencari dW per dt menggunakan aturan rantai. dW per dt karena di sini variabelnya ada 3 berarti sama dengan dW per dx dikali ini harusnya penulisannya ya, dW dx kalikan dx per dt ditambah dw per dy dikali dy per dt ditambah dw per dz dikali dz per dt. Oke, ini sama dengan turunannya w terhadap x itu y plus z. Yang ada x-nya ini sama ini aja ya. Kemudian dikalikan turunannya x terhadap t ya. Itu jadinya 2t. Y plus z 2t. Kemudian ditambah turunannya w terhadap y yang ada variabelnya y ini sama ini berarti x plus z. X plus z dikali dy per dt 1 min t kuadrat itu min 2t. Kemudian ditambah turunan terhadap z-nya yang ada z-nya yx ya. Ini y plus x. Nah, untuk turunannya sendiri min 1. Tuh, sekarang ini kita ganti dulu ya semuanya ke dalam bentuk T ya. Atau kita tuliskan dulu aja. Ini itu 2TY ditambah 2TZ. 2TY, 2TZ, kemudian ini min 2TX min 2TZ. Kemudian min Y min
X TZ min 2TZ ini sama ini hilang ya. Jadi kita punya 2TY min 2TX min Y min X. 2T, Y-nya itu 1 min T kuadrat dikurangi 2T, X-nya itu T kuadrat min 1 min T kuadrat min X-nya T kuadrat. Nah, ini sama dengan 2T min 2T pangkat 3 min 2T pangkat 3 lagi min 1 plus T kuadrat min T kuadrat. Oke, jadinya ini sama ini habis min 2 itu jadinya min 4 ya. Min 4T pangkat 3 ditambah 2T dikurangi 1. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk 12.7 teman-teman diminta untuk mencari persamaan bidang singgungnya. Untuk fungsinya x kuadrat plus y kuadrat min z kuadrat sama dengan 4. Nah, itu yang titiknya melalui titik ini ya, 2, 1, 1 nanti ya, di 2, 1, 1 itu titiknya. Sekarang kita cari dulu del F-nya. Del F X, Y, Z itu sama dengan, kita cari del F-nya terlebih dahulu teman-teman. Langsung aja, ini 2X kemudian 2Y ya, kemudian min 2Z. Nah, ini untuk del F-nya. Sedangkan del F di titik ini itu kita dapatkan del F 2,1,1 itu sama dengan 2 kali 2 kali 1 min 2 kali 1, yaitu ini tuh sama dengan 4,2, min 2. Nah, ini del F di titik tersebut, sehingga tangent plane-nya ya, persamaan bidang singgungnya tinggal kita ambil di sini 4 X min titiknya ada di mana? Ada di 2 ya. Nih, 2. Kemudian ditambah ini Y min titiknya ada di 1. Kemudian ditambah ini ya. Atau langsung min ya. Min 2, Z-nya min 1, ini sama dengan 0, persamaannya gitu. Ini bisa kita rapikan ya teman-teman ya. 4X min 8 ditambah 2Y min 2 min 2Z plus 2 sama dengan 0. Jadinya 4X plus 2Y min 2Z itu min 8 min 2 min 10 min 10. Nah, ini habis gini ya. Ini min 8. Atau min 8-nya langsung saya pindah ruas ke sana jadinya 8. Kemudian saya sederhanakan, dibagi 2 bisa jadinya 2X plus Y min Z itu sama dengan 4. Nah, ini persamaannya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 12.8 ya, yang nomor 1. Di sini fx, y x kuadrat plus 4y kuadrat dikurangi 4x. Kita mau cari critical point-nya, titik kritisnya di mana aja. Nah, itu berarti kita mencari del f dari x, y. Nah, agar del f-nya ini sama dengan 0,6.
0 gitu. Del F-nya sendiri ya, hasilnya turunan terhadap X itu 2X min 4, kemudian turunan terhadap Y 8Y aja ya, 8Y. Nah, ini itu harus sama dengan 0,0. Nah, jadinya kita punya untuk yang pertama X dulu ya, 2X min 4 itu sama dengan 0. 2X sama dengan 4, X-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk bagian Y-nya 8Y sama dengan 0, Y-nya ketemu sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya titik kritisnya itu ada satu ya, yaitu titik kritis. Kita tulis dulu titik kritisnya itu di 2,0. Nah, apakah 2,0 ini merupakan lokal maksimum, lokal minimum, atau saddle point? Kita bisa menggunakan teorema yang C. Jadi kita akan mencari fxx-nya dulu. Fxx diturunkan terhadap X 2 kali ya, dari X, Y. Turunan X-nya tadi 2X min 4 yang ini. Kalau kita turunkan lagi terhadap X, hasilnya itu sama dengan 2 ya. Kemudian FYY. FYY X, Y. Turunan terhadap Y berarti 8. Oke ya. Kemudian FXY. 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 Nah, untuk FXY-nya sendiri 2X min 4 kita turunkan terhadap Y karena nggak ada variabel Y-nya, berarti sama dengan 0. Baru setelah itu kita gunakan, kita hitung ya D-nya. D itu sama dengan Fxx di titik kritisnya 2,0 ya, dikalikan FYY di titik 2,0 dikurangi FXY 2,0 ini kuadrat. Hasilnya sama dengan ini 2 ya, karena nilainya konstan semua, jadi tidak mempengaruhi ya titik 2,0-nya itu, nggak ada variabelnya kan ya, jadi kita langsung aja ini 2 dikali 8 dikurangi 0 kuadrat. Nah, ini nilainya sama dengan 16, yang mana D-nya ini lebih besar dari 0 gitu. Nah, kemudian kita harus cek fxx-nya. Fxx-nya juga gitu. Fxx di titik 2,0, fxx-nya itu berapapun nilai X sama Y-nya, nilainya itu 2. Nah, ini sama dengan 2, yang mana 2 ini lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan teorema yang C, kita punya D lebih besar 0 dan fxx juga lebih besar 0, maka titik kritisnya tadi 2,0 ini adalah lokal minimum ya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 14 teman-teman ya, kita akan mencari titik stasionernya, titik kritisnya ya, sama seperti tadi. Kita cari dulu del F X, Y itu sama dengan, kalau kita cari ini 2X min 6, kemudian untuk yang Y itu 2Y min 8. Nah, ini kan harus sama dengan 0, 0 ya. Ini kalau kita cari 2X min 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6, X-nya ketemu sama dengan 3. Kemudian 2Y
min 8 itu sama dengan 0, 2y-nya sama dengan 8, y-nya ketemu sama dengan 4, sehingga titik kritisnya itu 3,4. Nah, tapi di sini teman-teman domainnya itu di sini. X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 di lingkaran. Lingkaran yang jari-jarinya itu 1. Ini tuh 1. Sedangkan 3,4 itu di luar dari domain lingkaran ini. 3,4 itu kan sekitar di sini, di luar dari lingkaran ini, tuh ya. Sehingga titik ini itu karena dia di luar lingkaran ini nggak bisa kita jadikan sebagai titik kritis gitu. Ya, jadi dengan del F itu kita nggak bisa mendapatkan titik kritis di domain yang dibatasi seperti ini. Nah, sehingga ya di sini kita akan menggunakan permisalan ya. X itu seperti yang teman-teman tahu, X itu kan sama dengan cos T, sedangkan Y itu kan bagian sin-nya ya. Sin T. Nah, dari sini teman-teman, kita akan mengganti fungsinya ke dalam bentuk sin sama cos gitu ya. Sehingga fx, y itu sama dengan, masukkan ke sini, cos kuadrat T dikurangi 6 cos T ditambah sin kuadrat T dikurangi 8 sin T ditambah 7 ya. Kemudian cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu sama dengan 1. Tuh kan ya. Jadi di sini 1 min 6 cos T min 8 sin T plus 7. Atau bisa kita tuliskan ini itu sama dengan 8 min 6 cos T min 8 sin T. Nah, ini misalkan kita namai ini adalah F fungsi dalam bentuk T sekarang. Jadi variabelnya itu hanya ada T saja. Nah, baru setelah itu kita akan cari turunannya. Itu kan ya, turunannya kan harus sama dengan 0. F aksen T itu sama dengan 0. Kita turunkan. Ini tuh kita turunkan terhadap T. Turunannya cos itu ya, turunannya cos itu kan min sin ya. Jadi kalau ini ada min 6 cos T, ini sama dengan sin T ya. Maaf, 6 ya. 6 sin T, kemudian turunannya sin itu cos, jadi tetap 8 cos T. Ini sama dengan 0. Nah, di sini kita punya berarti di sini kita punya gini ya. 6 sin T itu sama dengan 8 cos T. Nah, ini kalau saya tukar berarti sin T dibagi cos T itu sama dengan 4/3. Sin T dibagi cos T itu adalah tan dari T. 4/3 gitu. Tan T-nya ketemu 4/3. Yang mana kita tahu nilai tan itu positif kalau dia berada di kuadran 1 atau 3 gitu ya. Jadi kemungkinan sudutnya itu kuadran 1 itu seperti ini. Nah, 4,3 ini berarti ya. Untuk X-nya 3, Y-nya 4, atau sebelah sini dua-duanya sama-sama negatif. Nah, di sini ini berarti min 3, yang ini min 4. Ya, sehingga di sini untuk panjangnya atau R-nya ini 4, 3, ini berarti R-nya sama dengan 5, yang ini juga sama ya, R-nya sama dengan 5. Tadi kita punya X itu sama dengan cos T. Nah, untuk cos T-nya sendiri ada 2 nilai, yaitu untuk kuadran pertama cos itu X per R ya, berarti 3/5. Sama yang kedua, ketika di kuadran 3, yang ini negatif, itu berarti min 3/5. Jadi kita tuliskan aja plus minus
3/5. Sedangkan untuk Y-nya tadi sama dengan sin T, itu sama dengan, sama ya, plus minus 4/5. Jadi di sini kita punya dua titik kritis ya. Yang pertama yang di kuadran 1, yaitu 3/5 sama 4/5. Kemudian yang negatif min 3/5 sama min 4/5. Oke, sekarang kita akan cek kedua titik ini merupakan global minimum atau global maksimum. Ya, kita lihat dari nilainya saja ya. Kita ke fungsi aslinya fx, y, yang mana tadi fx, y itu sama dengan x kuadrat min 6x plus y kuadrat min 8y plus 7. Nah, ini kita masukkan f 3/5 sama 4/5. Ini dapatnya 3/5 dikuadratkan 6 kali 3/5 ditambah 4/5 dikuadratkan dikurangi 8 kali 4/5 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 9/25 dikurangi 18/5 ditambah 16/25 dikurangi 32/5 ditambah 7. 9/25 ditambah 16/25 itu kan 25/25. Kemudian ini sama ini jadinya min 50/5 ditambah 7. Ini sama dengan 1 dikurangi 10 ditambah 7, hasilnya min 2. Jadi ketika di titik yang positif kita dapat hasilnya itu sama dengan min 2. Sekarang yang F min 3/5 sama min 4/5. Ini hasilnya sama dengan min 3/5 dikuadratkan dikurangi 6 kali min 3/5 ditambah min 4/5 dikuadratkan dikurangi 8 kali min 4/5 ditambah 7. Nah, ini sama dengan 9/25 min berarti plus 18/5 ditambah 16/25 plus 32/5 ditambah 7. Hasilnya sama dengan ini sama ini, sama ya, 25/25. Nah, ini jadinya plus 50/5 ditambah 7. Ini 1 ditambah 10 ditambah 7, hasilnya 18. Sehingga kita punya yang hasilnya min 2, ini adalah lokal minimumnya ya. Lokal minimum yang negatif, sedangkan yang besar ini kita dapatkan sebagai lokal maksimumnya.